Halo semuanya, selamat datang di Entrepreneur Voices Season ke-6 episode yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ada obrolan yang seru banget loh guys, dimana kita ini kedatangan salah satu narasumber anak muda yang sangat inspiratif loh guys, dimana dia itu mempunyai bisnis, tapi dia itu ngejalanin bisnisnya sambil kuliah. Gimana? Keren gak sih? Dan bisnis kakak ini itu bergerak dalam bidang F&B atau food and beverage, dimana pasti kalian itu tahu dong Risol. Nah, itu merupakan produk utamanya. Nah, bisnis kakak sendiri ini bernama Mo Risol. Eye catching abis kan namanya. Nah, pasti kalian udah penasaran kan siapa sih sosok di balik Mo Risol ini? Maka dari itu, ayo kita kenalan dulu. Oke, selamat siang. Oke, halo siang. Oke kak, sebelumnya aku mau kenalin dulu ya. Nama aku Zaidan, aku dari program studi MBTI angkatan 2024. Oke kak, boleh kenalan dulu dong kak. Kakak itu namanya siapa dan juga kakak dari angkatan berapa? Oke, kenalin, nama aku Indah Permanasari, biasa dipanggil Indah. Aku dari jurusan MBTI angkatan 22. Oke kak, salam kenal ya kak. Iya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kakak udah hadir pada kesempatan kali ini. Oh ya kak, gimana sih kabar kakak? Alhamdulillah hari ini aku baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah kak, aku juga baik. Oke kak, kalau boleh tahu nih kak, kakak ini akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih? Kalau aku akhir-akhir ini kesibukannya kuliah ya, kuliah ngerjain tugas, ngampus ke kelas, sama ngejalanin bisnis Mo Risol ini. Terus juga aku kalau lagi gabut suka olahraga. Oh, suka olahraga juga? Iya. Emang kakak suka olahraga apa? Kalau aku suka olahraga biliar. Oh, biliar? Iya. Keren. Oke kak, gini kak, kan kakak ini kan ngejalanin bisnis juga sekaligus kuliah ya. Nah, betul. Aku juga pernah ngedengar kalau nggak salah, kalau Mo Risol itu pernah ngedapetin penghargaan ya di MBTI Week kemarin. Yeah. Nah, aku boleh tahu nggak sih kak, gimana sih awal mulanya Mo Risol itu berdiri sampai sekarang gitu? Kalau awal mulanya berdiri itu, pertamanya kan emang tahun-tahun sebelumnya tuh suka riset dulu gitu sendiri. Kayak risol, emang suka bikin risol. Terus si risol ini tuh kadang jadi stok di rumah, ataupun kadang banyak tetangga-tetangga itu mesen buat acara-acara, kayak misalnya acara arisan kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh mikir kenapa enggak sih si bisnis ini tuh dikembangin lagi. Apalagi aku kan jurusannya manajemen bisnis apalagi. Jadi pengen gitu si ilmu-ilmu yang aku dapetin di kuliah ini tuh bisa langsung aku implementasiin ke lapangan, ke bisnis Mo Risol ini. Terus aku tuh di bisnis si Mo Risol ini tuh nggak sendiri, tapi aku tuh ada keluarga sama pacar aku. Wah, sama pacar kakak juga, wah keren banget. Emang partneran gitu. Terus kalau waktu menang MBTI Week itu tuh sebenarnya timingnya pas banget. Waktu itu tuh mau pas banget mau opening Mo Risol di sini. Yeah. Nah, waktu itu tuh semester lalu kedapetan mata kuliah kewirausahaan, di mana matkul ini tuh kita tuh harus bikin bisnis yang inovatif kayak gitulah ya. Terus aku kayak mikir, kenapa nih timingnya pas, kenapa nggak Mo Risol aja yang aku pakai buat bahan tugas aku kayak gitu kan. Jadi aku ngajak beberapa temen aku buat kayak ayo join buat si tugas ini, aku udah punya produk loh kayak gini-gini. Jadi kayak teman-teman aku bisa bantu aku buat ngembangin juga si Risol ini di dalam lingkup kampus, dan aku juga tuh bisa ngasih mereka benefit. Aku tuh udah ada produknya gitu, jadi kalian nggak usah mikir-mikir lagi si produknya kayak gitu. Terus singkat cerita aku pakailah kan si brand Mo Risol ini. Terus waktu bazar di MBTI Week itu tuh, nah itu tuh kan kita bazar jualan biasalah kayak gitu kan. Terus ada penilaian dari dosen, penilaiannya tuh dari aspek rasa gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya, penilaian dosen lah kayak gitu.
Terus tuh ternyata pas di akhir MBTI Week-nya tuh dikasih tahu kalau bakal ada 10 usaha yang bakal yang bakalan juara gitu. Ya, yang bakal juara gitu. Tapi di kualifikasiin dulu. Ya. Nah, habis itu tuh ternyata Maurisol tuh dapat tuh 10 terbesar ini. Habis itu ternyata kita tuh mendadak banget buat jadi mendadak banget dikasih tahu buat kita harus pitching. Pitching. Yeah. Besoknya itu tuh pitchingnya tuh bukan ke dosen tapi ke pengusaha, ke orang perbankan sama orang BTP Bandung Technopark itu. Ya, dan alhamdulillahnya waktu habis pitching kayak gitu-gitu terus dapat pengumuman kalau Maurisol juara 2. Alhamdulillah, keren banget ya. Yeah. Jadi kakak itu ngelihat opportunity ya di MBTI Week ini buat jadi apa sih tuh modal utama, modal awal gitu buat kakak itu ngembangin Maurisol ini ya. Iya, betul. Keren banget sih. Oke kak, aku juga penasaran nih. Kan kakak ini kan kuliah ya, tapi kakak juga kan sekaligus lagi ngejalanin usaha nih. Yeah. Nah, kan pasti itu kan mungkin ada satu waktu gitu kakak itu kan nabrak gitu waktunya tuh. Nah, gimana sih cara kakak itu nge-manage gimana buat kakak kuliah ataupun gimana waktu kakak itu lagi ngejalanin bisnis kakak gitu? Kalau untuk manajemen waktu, karena diri aku sendiri ini sebagai mahasiswa, aku pasti fokus utamanya itu ke kuliah. Jadi aku memanajemen waktu dengan sangat ketat. Kayak misalnya di pagi, siang, sore aku tuntasin dulu urusan kuliah gitu ya. Kalau sore ke malam baru aku bisa fokus ke si bisnis ini. Kayak gitu. Oke, jadi kakak itu berarti kayaknya kakak itu ngerjain dulu awal tugasnya sebelum deadline itu jauh-jauh hari ya gitu ya. Oh iya, oke, keren. Pasti butuh komitmen ya kak buat ngerjain semua itu. Nah, dari semua perjalanan bisnis kakak nih dari awal gitu sampai sekarang, apa sih hal-hal yang kakak dapat gitu dari Maurisol atau dari perjalanan kakak gitu? Kalau untuk perjalanan di bisnis ini sih banyak banget ya yang bisa aku dapetin. Yang pertama itu aku dapetin pengalaman. Pasti pengalaman. Jadi kayak pengalaman buat ngerjain bisnis dari nol kayak gimana sih, kayak gitu. Terus juga ngatur kayak produksian kayak gimana, ngatur juga pemasarannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus juga yang kedua, aku bisa dapetin networking ya, relasi. Pasti banget, karena di dunia bisnis itu pasti butuh networking ya. Karena aku kan jualan risol nih, aku tuh kan butuh pemasok. Nah itu tuh bisa jadi relasi aku. Terus juga customer aku pun bisa aku jadiin relasi gitu loh. Terus juga yang ketiga yang bisa aku dapetin itu skill, walaupun masih belajar ya, tapi aku juga bisa dapetin skill kayak komunikasi yang efektif tuh kayak gimana, terus juga bisa ngatur waktu aku kayak gitu, terus juga ngatur laporan keuangan kayak gitu. Oh iya, banget ya ternyata kayak benefitnya gitu. Nah, kan kakak ini kan nama brandnya Maurisol ya. Nah, aku penasaran sih, kenapa tuh kakak itu ngambil nama Maurisol? Apakah ada kisah di balik Maurisol ini atau misalnya kakak itu terinspirasi dari mana gitu? Sebenarnya simple ya. Aku tuh Maurisol itu kan dari kita tuh kan jualannya risol. Terus aku pengen nama brand aku ini simple, gampang dieja dan gampang diingat. Jadi aku tuh kepikiran kayak orang-orang kalau mau beli risol pasti mau risol gitu kan. Dari mau berarti ya. Aku plesetin kalau mau itu kan kayak ya udah mau doang gitu. Jadi aku plesetin jadi mau risol kayak gitu sih sebenarnya. Keren. Kepikiran sih aku bisa kayak gitu, hebat Kak. Nah, kan kakak tahu ya kalau misalnya itu risol itu kan banyak gitu yang jualan ya. Di misalnya kayak di kantin gitu ya, atau misalnya di kelas-kelas perorangan gitu. Nah, aku pengen tahu apa sih yang ngebedain Maurisol itu daripada risol-risol yang lain? Nah, jadi sebenarnya Maurisol ini pembedanya gitu ya. Apa sih pembedanya itu dari si kualitas bahan. Ya, kita tuh Maurisol nih pakai kualitas bahan yang benar-benar premium, kayak dari tepung rotinya premium sampai minyaknya pun kita pakai merek yang emang udah ternama. Ya kayak gitu. Terus juga
untuk si ukuran si risolnya ini, kita tuh kan kalau biasanya orang-orang tuh jualan risol ukurannya ya udah biasa aja kan, kayak di kantin-kantin ataupun di kue-kue basah kayak gitu biasa. Nah aku tuh pengen kayak apa sih yang jadi beda gitu, ukurannya tuh sama aku tuh dibikin lebih besar. Ya terus juga ada di varian rasa. Kalau orang-orang jualan tuh varian rasanya biasanya rogut tuh kayak isi sayuran gitu, ayam ataupun yang sekarang lagi banyak dikenal tuh risol mayo gitu kan. Ya, nah aku tuh kembangin pengen lebih banyak rasa-rasanya lagi, kayak di Morisol tuh ada rasa mozzarella, carbonara, mentai, ayam geprek, sampai seblak pun ada. Wah, seblak ada. Ya, wah, keren. Gitu. Berarti kakak itu punya banyak varian rasa gitu ya? Oke. Sama aku juga nangkep dari itu, kakak itu kalau misalnya kakak ngejaga kualitas bahan gitu ya, terus juga sama menyesuaikan sama kebutuhan mahasiswa gitu ya. Oke kak. Oke, kan kakak ini kan ngeproduksi risol ya. Nah, kenapa sih kakak itu menjadikan risol itu sebagai menu utama di Mau Risol? Karena sebenarnya kan risol tuh udah banyak banget nih yang jualan. Balik lagi ke yang tadi, aku tuh pengen si risol ini tuh lebih beda dari yang lain gitu. Pengen juga naikin levelnya si risol ini kayak lebih jadi premium gitu loh. Ya biasanya kan kalau risol tuh kayak di gorengan kayak gitu kan, yang biasa-biasa aja lah gitu. Yang biasa. Pengennya diangkat jadi lebih premium. Iya. Sama emang suka risol sih. Suka risol gitu ya. Oke, berarti kakak tuh ada background dari keluarga itu suka risol gitu, memproduksi risol. Oh iya, keren. Oh ya kak, kan mungkin ya di setiap bisnis itu kan pasti ada up and down-nya gitu kan. Gak selalu bisnis itu selalu di atas gitu gara-gara engagement dari publik kah, atau misalnya dari mouth to mouth promosi gitu. Pasti ada sesi di bawahnya juga gitu. Nah kak, boleh nggak share gitu, misalnya ada nggak sih struggle yang pernah kakak alamin gitu sama menjalanin Mau Risol ini? Oke, kalau untuk si struggle-nya waktu aku mau membangun si Mau Risol ini, struggle-nya tuh ada di keuangan. Ada di modal yang terbatas. Nah, jadi gak bisa semua yang aku pengen tuh terlaksanakan gitulah, karena kan modalnya yang terbatas itu. Kita tuh harus kreatif buat mengefisiensikan si keuangannya, anggarannya. Jadi yang aku atasin tuh si bahan baku. Kita tuh kan harusnya kayak beli bahan baku tuh langsung kayak banyak banget gitu kan untuk stok gitu. Nah, karena modal yang terbatas, jadi kita tuh beli bahan baku gak terlalu banyak, dan juga nggak beli alat-alat yang canggih kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin kayak dukanya gitu ya. Kalau ngomongin sukanya sih kayak ngedenger review-review dari konsumen, review-review positif dari konsumen tuh bikin seneng gitu ya? Banget. Apalagi langsung kedengeran sama telinga aku kayak gitu loh. Jadi makin semangat ya gitu Bu? Iya. Keren sih kak. Nah kan bisnis F&B ini ya, kan kakak bergelut di bisnis food and beverage, kan pasti gitu kan banyak saingannya gitu. Nah yang ngebedain Mau Risol itu dari yang lain gitu, yang bisa nunjukin kalau Mau Risol ini bisa nih buat jadi ya makanan utama yang bisa dipilih oleh para mahasiswa atau konsumen lain, itu apa sih kak? Biar jadi pembeda mungkin ada di segi kualitas, inovasi, dan juga branding sih. Kalau misalnya dari kualitas kan kita beda dari yang lain, pakai kualitas yang premium. Terus juga inovasi, karena dunia sekarang kayak semakin maju gitu ya. Kita kalau misalnya gitu-gitu aja, gak terus-terusan berinovasi, pasti ketinggalan kan. Nah, aku tuh kayak pengen berinovasi dari segi rasanya, pasti terus-terusan ngembangin si varian rasanya, entahkah itu mau rasa baru ataupun ngedevelop rasa yang lama kayak gitu. Terus juga branding tuh bener-bener penting banget lah buat nguatin si Mau Risol ini. Kayak review-review positif dari konsumen-konsumen tuh bisa bikin brandnya tuh lebih kuat ya kayak gitu. Nah biasanya kakak itu ngepromosiin Mau Risol itu lewat platform apa sih?
Kalau ngepromosiin si brand Morisol ini, aku biasanya promosiin lewat media sosial. Media sosial itu Instagram kayak gitu, ataupun TikTok. Biasanya kalau lewat Instagram itu aku suka lewat media partner. Oh iya, kalau nggak salah itu aku pernah lihat di Drama Telu ya. Kalau misalnya Morisol itu ada ngepost itu Drama Telu itu. Oh. Ya, waktu itu waktu grand opening. Oh, itu waktu grand opening. Aku promosiin lewat Drama Telu. Nah, itu aku baru pertama kali ngedengar Morisol dari sana. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Banyak orang yang tahu. Iya. Nah, kan juga Kak pasti kan ya kalau misalnya Kakak ini kan awalnya mungkin kan bakal selalu ini gitu dapat engagement gara-gara opening gitu, banyak promo gitu. Nah, aku pengen tahu dong kalau misalnya duka yang pernah Kakak alamin gitu di jalanin bisnis itu apa gitu? Sebenarnya itu tuh lebih ke capek aja sih. Capek ya? Karena kan aku dibarengi sambil kuliah kan, sambil ngebisnis juga. Itu tuh bener-bener kerasa capek banget kayak gitu. Terus tapi capeknya ini tuh bisa terobati gitu kalau ngelihat penjualannya naik ataupun tiba-tiba ada pesanan banyak gitu ya, kayak jadi gitu. Semangat gitu ya. Lebih semangat. Nah, buat support sistemnya sendiri nih, biasanya Kakak ngandelin siapa gitu buat ningkatin semangat Kakak? Kalau support system aku sih teman-teman, terus keluarga dan juga pacar aku sih. Pacar ya. Iya. Kakak itu berarti ngejalanin bisnis bareng pacar ya? Iya. Ya, oke Kak. Betul. Nah, aku pengen ngajak Kakak ini deh, berpikir gitu lah. Dari semua ide bisnis nih yang ada di kepala Kakak gitu, ada nggak sih idenya itu yang belum terrealisasikan sekarang gitu? Untuk si Morisol ini? Untuk Morisol ini? Sebenarnya ada yang belum terwujudkan gitu ya. Jadi yang belum terwujudkannya tuh ada inovasi rasa baru, yaitu rasa manis. Misalnya rasa coklat kayak gitu-gitu. Cuman sampai sekarang tuh si rasa manis-manis ini tuh masih di riset, masih di R&D lah gitu ya. Terus juga selain itu pengen ekspansi. Oh, masih mau ekspansi? Ya, pengen nggak cuma satu lah cabangnya gitu, pengen di berbagai macam wilayah di Bandung ataupun sampai keluar kota, pengennya sih kayak gitu. Iya. Tapi itu Kakak pernah kepikiran nggak buat buka franchise gitu? Jadi produk Kakak tuh dibeli sama orang lain tapi pakai brand Kakak gitu. Pernah kepikiran nggak? Ada. Dan itu tuh sebenarnya kan emang belum secara formal belum dibuka ya, kayak open franchise-nya kayak gitu. Tapi udah banyak banget yang yang nanyain buat kayak franchise kayak gitu-gitu. Cuman si franchise ini masih dalam pengembangan juga lah. Mungkin bakal diterapin buat beberapa waktu ke depan ya Kak ya. Amin, doain aja. Amin Kak, semoga terwujud ya. Nah, kalau tadi kan berbicara tentang visi Kakak gitu ya terhadap Morisol ini, apa sih misi kedepannya yang bakal Kakak lakuin gitu buat ngembangin Morisol? Misinya sih yang tadi ya, kayak pengen buka cabang yang banyak kayak gitu-gitu. Tapi kan salah satu hambatan terbesarnya itu dari modal kan. Nah, dari ekspansi ini tuh bisa ada peluangnya tuh dari franchise. Kayak gitu. Terus juga pengennya tuh lebih dikenalnya sama orang-orang Bandung, bukan cuman mahasiswa TELU aja. Pengen lebih dikenal sama orang-orang lain kayak gitu. Jadi Kakak itu pengen ngembangin bisnisnya itu di kota Bandung dulu gitu ya Kak? Iya. Oh iya, oke. Nah, Kakak ini kalau boleh tahu ya, di Morisol sekarang ini ada berapa sih karyawannya? Kalau untuk karyawan yang jaga toko ada 1. Ada 1. Kalau misalnya buat yang goreng, buat masak yang gitu? Iya, ada 1 gitu. Ada 1 gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara Kakak itu nge-manage employee Kakak gitu, biar bisa ngejaga kualitas produk? Pertama kalau nge-manage si karyawan atau tim ini tuh sebenarnya aku bisa dapat dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Lagi-lagi selama ilmu yang aku pelajari di kuliah tuh diimplementasikan ke dalam bisnis aku sendiri. Caranya tuh kayak
kita harus jaga komunikasi yang baik. Kalau misalnya kita nggak banyak komunikasi gitu ya sama orang tuh, kadang banyak miskom ataupun nanti terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Sama juga aku ngasih kepercayaan banget nih buat si orang ini, karena kalau misalnya orang dikasih kepercayaan pasti dianya juga sadar gitu, pasti kayak aku tuh harus bertanggung jawab banget loh kayak gitu. Iya. Nah kan kakak so far ini baru ada 1 cabang ya di deket daerah Telkom ini. Nah kalau misalnya nih kakak dikasih kesempatan gitu ya buat buka cabang entah di Bandung ataupun di sekitaran Telkom, nah kira-kira itu lokasi yang kakak pengen tuh di mana sih? Aku sih lebih nargetin lokasinya di deket-deket kampus, kayak misalnya deket kampus Unpar, berarti di daerah Cimbuluit gitu, ataupun di daerah kampus UPI, jadi berarti di Geger Kalong kayak gitu-gitu. Jadi target pasar aku tuh sebenarnya kayak lebih ke deket-deket kampus gitu. Berarti kakak tuh target utama pasarnya mahasiswa berarti ya? Betul. Oh ya, oke. Nah kalau misalnya nih ada customer nih kak, dia itu pengen nyobain Morisol. Nah, boleh dong kakak kasih tahu gitu, varian apa sih yang wajib dicobain? Kalau menurut aku ya, varian yang wajib banget dicoba itu kalau kalian suka yang creamy-creamy, varian mozzarella. Karena bener-bener apa ya, si mozzarellanya tuh lumer banget, terus isiannya juga ada sayur, wortel, ayamnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka suka pedas, aku rekomendasiinnya rasa seblak. Gitu. Seblak, berarti kakak itu nyesuaiin lah ya sama kebutuhan konsumennya. Oke. Nah, terus kak, kalau misalnya ada nih anak-anak muda ya mau mulai bisnis, tapi mereka itu misalnya kayak takut gitu, takut gagal kak, atau misalnya takut bisnisnya nggak jalan gitu. Ada nggak sih dari kakak sendiri itu tips atau misalnya saran yang bisa disampaikan ke anak-anak muda yang mau mulai merintis? Oke, kalau saran dari aku sih, yang pertama diniatin dulu, karena kalau misalnya nggak niat pasti nggak akan berjalan lah. Ya? Habis itu kayak cobain jalanin dulu meskipun kecil-kecilan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya gagal itu tuh proses sebenarnya proses buat jadi naik lah kayak gitu. Terus juga jangan takut jangan takut lah, pokoknya harus punya rasa nekatnya kayak gitu, karena kalau misalnya nggak nekat tuh nggak akan bisa jalan. Betul. Oke kak, makasih ya buat sarannya juga tipsnya. Nah buat teman-teman nih, bisa dong diimplementasiin tuh tips dan juga saran dari Kak Indah. Kalau misalnya nih kalian nih anak-anak muda ya, tapi bingung gitu gimana sih caranya kita mulai bisnis atau misalnya mau berusaha gitu. Nah kata Kak Indah itu kan, kita tuh yang penting harus mulai aja dulu. Nah, boleh tuh kalian implementasiin ya guys. Oke kak, mungkin ya udah selesai gitu ya sesi Entrepreneur Voices episode pertama ini. Aku sebelumnya mau ngucapin ke Kak Indah yang udah datang pada kesempatan kali ini. Oh ya guys, aku hampir lupa. Jangan lupa kalian kalau misalnya nih lagi lapar, terus kalian pengen ngemil-ngemil gitu, boleh dong cek IG-nya Morisol. Nah, jangan lupa buat di follow, like, dan juga komen ya guys. Oke, semuanya cukup sekian mungkin ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. See you semuanya di Entrepreneur Voices episode berikutnya. Dadah.